Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal alimul hakim. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridho padanya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan di antara keutamaan istri yang taat pada suami adalah akan dijamin masuk surga. Ini menunjukkan kewajiban besar seorang istri pada suami, yaitu mentaati perintahnya. Selain ketaatan, adakah kriteria lain yang dapat memasukkan seorang istri masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Bersama kita telah hadir Al-Ustadz Atmal Fauzi yang akan memberikan tausiahnya pada hari ini dengan tema kunci surga seorang istri. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat selalu. Masya Allah. Baik Ustadz, tema kita pada hari ini kunci surga seorang istri. Langsung ke penjelasan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan syukran katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'usun rahmatan lil alamin. Yang saya hormati ibu-ibu semua majelis yang hadir pada hari ini, insyaallah kita diberikan Allah nikmat sehat, keberkahan, umur panjang. Amin. Dan salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, terkait dengan tema kita pada hari ini adalah kunci seorang istri untuk menuju surga. Kalaulah kita berbicara terkait kunci, maka tidak akan mudah kita mendapatkan kunci tanpa melalui proses perjuangan terlebih dahulu. Karena kalau kunci itu adalah bagaikan untuk membuka suatu pintu, maka tidak akan bisa terbuka pintu tanpa adanya kunci. Bagaimana untuk mendapatkan kunci? Tentu ada ikhtiar dalamnya yang harus kita lakukan sebagai istri. Istri dari bahasa apa awal sebenarnya ini? Stri adalah bahasa Sansakerta, stri, penyatuan, pengikat kehidupan, pengikat kasih sayang. Dalam bahasa Al-Quran, zaujah, istri, atau pendamping hidup, bini dalam bahasa Jawanya. Kalau hewan-hewan ada jantan, ada betina. Kalau bapak-bapak, suami, istri. Ada yang bertanya, Ustadz, kalau istri dalam bahasa Inggris, three berarti 3. Kalau 1 is 1. Kalau 2 is 2. Kalau dia 3 berarti istri 3. Saya bilang jangan diplesetkan begitu. Karena tidak ada wanita yang mau dimadu. Siapa yang mau dimadu di antara ini? Ada yang mau? Tidak ada yang mau. Saya ibaratkan istri ini kalau dia bersandar pada satu pohon yang hidup. Pohon ini hidup, pohon pisang ini hidup, segar buahnya, bagus, semerbak, mewangi dan lain sebagainya. Istri bersandar, tidak ada beban di dalam otaknya. Ketika suami datang, mama, papa mau menikah besok lagi. Ibu ini, istri ini akan berdiri dari pohon itu. Maka pohon itu akan kering dan habis seketika. Ibaratnya apa? Tak ada wanita yang mau dimadu. Tapi dia merasakan bagaimana getaran sebagai istri. Apakah ada kunci lain selain tadi yang disampaikan? Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahwa barang siapa istri ini yang melakukan 4 perkara. Yang pertama, dia sholat 5 waktu. Ini sholat ya. Kita sholat ini as-sholatu alal waktiha. Sholat pada waktunya. Aqimis sholat. Dirikan sholat. Jangan ketika kita ada urusan, lebih kita utamakan urusan itu daripada panggilan sholat. Ini syarat, 4 syarat untuk meraih kunci surga dan masuk surga. Udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Masuklah engkau ke surga melalui pintu mana yang engkau sukai. Bayangkan ini hanya istri yang mendapatkan jaminan ini. 4, yang pertama tadi dirikan sholat, kemudian yang kedua as-shaumu fi syahri Ramadan. Berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dan kemudian yang ketiga, patuh
dan tunduk pada suami. Ya. Ustadz, bolehkah saya menasihati suami saya? Bolehkah saya menegur? Boleh. Tapi jangan mencaci maki. Suami apa ini? Tidur-tidur malas, bodoh lagi. Jangan, itu bahasa yang tidak boleh, ya. Kita tunduk dan patuh pada suami. Dan kemudian yang keempat apa? Jaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan dirinya dan harta suami. Nah, kita menjaga. Ada cerita seorang istri dititipkan oleh suami, "Ma, aku mau pergi mencari nafkah buatmu." Akhirnya setelah suaminya pergi, dikabarkan ayahnya sakit. Akhirnya meninggal dunia. Istri tidak sempat pergi karena belum ada izin daripada suaminya. Dan itu akhirnya apa? Bisa menyebabkan orang tua sang wanita ini masuk ke dalam surga karena anaknya. Bayangkan, nah di sini ibu-ibu semua ini yang luar biasa. Nah, kita niat ke sini tentu izin daripada suami. Belum tiba di masjid. Baru niat kita start dari rumah. Sudah kena pahala. Belum sampai. Ya, belum sampai. Baru niat tadi. Sudah pakai baju yang pink, lipstiknya olo pink. Jilbabnya biru, lipstiknya olo biru. Ada begitu di sini? Tidak ada. Saya kira itu 4 ya syarat-syarat lainnya, tambahan tadi. Ya, jadi itu. Dan memang ibu-ibu ini seragam. Seragam apa? Mahabbah, kecintaan pada suaminya, memberikan pelayanan terbaik. Dan tugas istri ini bukan tugas di luar saja, mendampingi belanja, shopping, rekreasi, pesta. Bukan itu, tapi barang siapa yang berdiam diri di rumahnya, dia menjaga di rumahnya, anaknya dia didik semuanya. Bahkan istri ini dari terbitnya matahari sampai terpejamnya mata suami. Itu tugas mereka yang luar biasa. Banari itu? Banari. Dan itu benar. Dan memang ibu-ibu juga, "Ustadz, saya bersolek untuk suami saya, boleh saya mempercantik?" Boleh. Bahkan ada ibu-ibu 17 alis matanya di bawah. 20 dia angka poli. Begitu 70 dia sudah angka Madelo Gunung Tilong Kabi. Tidak ada di sini, tidak ada. Tidak ada. Saya lihat di sini rata-rata sama. Nah, itu bagian dari apa? Bagian daripada kita cinta kepada suami, patuh kepada suami. Ketika suami datang dari luar, sambut dengan kalimat yang baik. Sebagaimana Khadijah ketika Rasulullah datang. "Assalamualaikum ya Rasulullah. Apakah kau baik wahai suamiku?" Dia kasih teh, kuah bugis, santan poki-poki, waku balang. Semua dia kasih. Itu istri yang baik begitu. Ustadz, itu Khadijah bukan kita orang. Betul. Tapi minimal istri itu sambutlah suami dengan kalimat yang baik. Itu kunci ketaatan pada suami. Kunci, kita dapatkan kunci. Maka masuklah kau surga melalui pintu mana yang kau sukai. Pilih. Mau mana? Jannatul Firdaus, Jannatul Adnin. Pilih pintu mana yang kau masuk. Masuklah. Begitu juga kalau suami itu datang dari luar. Sambut Allah dengan pakaian yang bagus. Dasternya bagus. Jangan daster Madelo tembakan salvo. Bocor-bocor. Bocor di sini, bocor di sini. Semua bocor. Yang lebih parah bukan cuma bocor, Ustadz, babau asap. Itu daster. Kalau babau asap masih mendingan, Ustadz. Tapi yang lebih parah, molosingo. Itu daster. Ini yang ketawa, ini kayaknya pengalaman pribadi. Ya itu ya. Itu tambahan sedikit. Mungkin ada tambahan dari Umi lain. Ya. Masya Allah. Berarti Ustadz bukan hanya taat kepada suami. Di sini juga ada nilai-nilai taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz ya. Betul. Jadi ketaatan kita pada suami bukan hanya taat patuh pada suami. Menjalankan perintah Allah dong, sholat. Itu sholat. Kalau perempuan itu ada dia punya selah, kalau dia datang bulan. Kalau laki-laki mana datang bulan? Tidak ada. Nah, tapi kalau selagi kita normal, masih sehat, terus semua berjalan baik, maka sholatlah kita. Itu yang pertama, 4 kunci meraih surga itu, masuklah udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Masuklah engkau ke surga melalui pintu mana yang engkau sukai. Bayangkan itu. Ya, ketika ibu-ibu bukan lagi jadi istri, ya, tentu sebelum kita menjadi wanita yang baik, tentu kita dididik dulu dari kecil. Dididik oleh orang tua kita, diasuh, diajak, dilatih bagaimana, kemudian menjadi istri. Istri ini berarti sudah ada ijab kabulnya. Makanya kita ini Rasulullah mengajarkan kita ada akad nikah itu adalah perintah Allah itu agar apa? Membedakan manusia dengan binatang. Binatang itu tidak ada pakai akad nikah. Ya, tidak ada. Kita manusia begitu mulia, ada akad ijab kabulnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan kalian pasangan dari jenismu sendiri. Manusia dengan manusia. Apakah ada laki-laki dengan kambing? Ada manusia dengan binatang? Ada? Tidak ada.
manusia, pasangan dari jenismu sendiri. Agar apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah datangkan perasaan cinta kasih dan sayang. Sebelumnya itu, ayat sebelumnya itu, Allah datang apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian tentram dan betah di dalamnya. Suami, istri, anak, itu juga hiburan dari Allah. Istri bagaimana hari-hari, keseharian dia melayani suaminya. Ya. Memang kadang-kadang saya pernah ditanya orang, Ustadz, istri saya tidak kerja Ustadz. Bagaimana itu Ustadz dengan istri-istri orang lain yang kerja? Saya tidak sepakat kalau ada suami mengatakan istrinya tidak kerja. Justru istri yang di rumah itulah lebih banyak kerjanya daripada mereka yang hari-hari di kantor dan lain sebagainya. Mengapa? Dari terbitnya matahari, kau bangun, dia sudah siapkan tehnya. Dia sudah atur makananmu, bajumu dia setrika. Sampai terbenamnya mata suami, dia juga masih di dapur olo. Meskin baunya agak sedikit asam. Begitu. Ini istri ya. Jadi bukan berarti di luar itu banyak yang kesana kemari. Bukan itu yang intinya. Tapi yang di dalam rumah, bagaimana pelayananmu terhadap anak dan suami. Itu yang masuk kategori tadi, yang dijelaskan tadi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, masuklah melalui pintu surga. Pintu surga yang mana yang kau sukai. Sehingga itu saya tidak sepakat kalau dia mengatakan, Pak, istri saya tidak kerja, istri saya hanya di rumah. Kau anggap apa itu? Dia kerja, dapur, bahkan ada yang bilang berapa dapur, kasur, sumur, bubur, ya, dan lain sebagainya. Nah itu pemaknaan-pemaknaan inilah kita sebagai istri ini agar tahu, oh ternyata bahwa untuk meraih surga itu tidaklah mudah. Coba kalau kita masih sholat Senin Kamis, kadang-kadang bolong-bolong, apakah itu bisa meraih dari 4 kategori tadi? Sholat, puasa di bulan Ramadan, puasa juga kadang ya bukan juga diragukan, tidak. Kadang juga kalau rasa sayur, dia ambil sayur, dia taruh di sini. Rasa. Bagaimana ini ibu? Boleh, sedikit lagi. Latipo, sedikit. Dia ambil lagi 2 kali, sedikit. Saya lihat ini ibu dari tadi 10 kali, sedikit terus. Ini kalau sudah bergaram melewati kerongkongan, maka bisa membatalkan puasanya. Nah, sehingga itu dalam makna yang apa? Yang mujmal, secara global, secara luas. 4 kategori ini singkat ringkasannya, tapi besar penjabarannya. Insya Allah kita semua yang ada ini bisa meraih kriteria untuk mendapatkan kunci. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, menarik sekali penjelasan dari Ustadz ini terkait kriteria istri solihah ini. Baik, kita buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu Majelis Taklim yang hadir pada hari ini. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya bertanya, mana yang diutamakan ibu atau istri, dan bagaimana kriteria Islam dalam menjalankan tugas sebagai ibu dan istri dalam Islam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, pertanyaannya mana yang harus didahulukan oleh seorang suami, ibu atau istri? Baik, jadi ibu atau istri secara mujmal yang tadi disampaikan oleh Ibu Haja tadi, bertanya tadi mana yang diutamakan istri atau ibu. Ibu ini karena belum tersingkap secara garis besar, saya bahas secara meluas dulu, karena ibu ini ada 2, ibu mertua atau ibu kandung dari sang suami. Jadi kalau suami punya ibu, istri ini juga harus berlaku baik kepada ibu daripada suami. Karena itu termasuk bagian daripada ketaatan istri pada suami. Saya mau masak aja enak buat suami saya. Kalau mamanya datang enggak usah, biar aja. Tanpa keikhlasan restu dari ibu mertua, maka istri tidak akan bisa masuk ke dalam rumah. Jadi yang diutamakan itu dia harus berbakti juga kepada ibu mertua. Nah itu saya kira ibu begitu. Nah jadi ibu mana yang duluan lagi? Mana yang harus kita dahului? Yang kita taati, ibu dari suami, nah itu dari ibu dari suami atau ibu istri. Ibu istri kan juga ada itu. Nah ini jadi bertimbal balik ini. Dan istri ini tidak serta-merta harus kita paksakan dia taat pada suami, sementara suaminya juga ini uring-uringan. Suami ini ada jaminan juga, harus kau beli pelayanan terbaik, berikan semua hak yang terbaik, sandang, pangan, papan, semuanya. Jadi istri juga ini bagaimana kasih dia mau ceria. Sementara kalau di dalam rumah juga suaminya juga seperti ya ibu-ibu sudah tahu bagaimana keadaan-keadaan itu. Nah sehingga itulah dalam konsep kita harus imbang, harus balance antara suami dan istri, dan orang tua daripada suami, istri pun akan bahagia sebagaimana dia melayani suami. Konsep istri untuk menjadi ibu. Ya istri ini kalau sudah punya anak, tentu dia akan menjadi seorang ibu. Kalau dia telah menjadi seorang ibu,
Maka ibu ini adalah menjadi suatu konsep yang besar di mana dia mendidik anak-anak ini untuk menjadi orang-orang yang hebat di masa mendatang. Konsep Islam sebagai ibu adalah seorang wanita yang tentu di dalam dia mendidik anak-anak bukan hanya terbatas sebagai seorang suami istri saja, tapi dia ibu mempunyai beban tanggung jawab besar di dalam dia mendidik anak-anak ini. Sehingga itu dari anak-anak ini untuk menjaga perasaan ibu, fala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima. Jangan berkata padanya. Ini kehormatan lain lagi. Istri sudah, dia juga sebagai ibu di dalam rumah tangganya. Tentu di dalam dia merawat, menjaga itu semua adalah beban yang besar bagi dia. Namun dengan penuh keikhlasan, dia untuk mencapai derajat tadi tidak lain dan tidak bukan adalah karena dia patuh kepada suaminya. Suami dari dia sebagai istri dan tentu terkait dengan ibu daripada anak-anaknya. Umar bin Khattab adalah seorang pemberani, gagah perkasa. Pernah dimarah oleh istrinya. Umar bin Khattab itu siapa yang tidak takut dengan dia? Dimarah oleh istrinya. Dimarah, dibentak terus. Dimarah semua semua kata-kata mungkin apa yang disampaikan yang wajar ya. Bukan bahasa-bahasa yang mungkin yang menjustis yang tidak baik. Ketika istrinya marah kepadanya, Umar itu hanya diam saja. Hanya diam. Akhirnya apa kata Umar? Wahai saudara, saya tidak mau membalas amarah istriku. Aku tidak mau melawan dia. Karena dia yang mengurusi aku, serta dia melahirkan dan merawat anak-anakku. Bukan hanya sebagai istri, tapi melainkan sebagai ibu dari anak-anak. Nah itulah ya, dalam Islam itu diajarkan itu semua, dan itu mencapai derajat yang tinggi yang luar biasa. Ya, terima kasih. Insya Allah bisa dipahami Ibu. Kita harus jeda sejenak Ustaz. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik, kembali kita membuka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya, disilakan. Nama saya Ibu Nanang Aras dari Majelis Taklim As-Solihat Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumboraya. Gini Ustadz, dikatakan bahwa kunci surga istri itu ada pada suami. Tapi mengapa bahwa dalam satu hadis disampaikan kebanyakan dari penghuni neraka itu adalah perempuan? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya seorang istri itu gampang masuk surga Ustadz. Tapi kok kebanyakan yang masuk ke dalam neraka itu perempuan Ustadz?
kebanyakan dalam, ya dijelaskan dalam hadis lain bahwa ada wanita yang masuk neraka. Ya memang di dalam perjalanan juga waktu Rasulullah Isra Mi'raj itu, Rasulullah melihat ada sekelompok kaum perempuan. Lidahnya menjulur menjadi panjang, dipotong lagi. Setelah dipanjangkan lidah itu dipotong lagi. Begitu seterusnya. Ternyata apa? Nabi bertanya, ya Jibril, ini orang kenapa ini? Perempuan ini lidahnya panjang, dipotong lagi, panjang, dipotong, putus panjang, putus panjang, putus panjang, begitu seterusnya. Mengapa ya Jibril? Malaikat Jibril menjawab, ya Muhammad, itulah contoh daripada umatmu yang suka menggunjing orang, yang suka ghibah dan namimah, yang suka menjelek-jelekkan orang. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Jangan segolongan kalian wanita dan juga segolongan kalian laki-laki suka menjelek-jelekkan orang yang satu dengan orang yang lain, karena bisa jadi mereka jauh lebih mulia daripada kalian yang menghina mereka. Bagaimana itu bahasanya? Dalam bahasa kerennya, Carlota. Carlot. Jangan bilang-bilang orang, Tiano itu ada bagian. Tidak ada di sini ya? Tidak ada. Insyaallah bukan ya. Itu hati-hati. Ini anu ini begini, bagaimana? Ini anu begini. Jangan bilang-bilang orang, buat orang 2 orang yang tahu. Oke, awalnya 2 orang. Dia bikin bentor, baku dapat lagi dengan teman lama. Pak cerita lagi, ini begini. Badiam, jangan bilang-bilang orang, 2 orang yang tahu. So berapa? So apa orang? Pergi lagi di Indomaret, pergi di pasar, di mana-mana. Baku dapat dengan teman lama. Ini begini. Jangan bilang-bilang orang, 2 orang yang tahu. So berapa? Jadi 10 orang. Makanya itu ya, kadang-kadang ini Suzupo ini lebih cepat dari Suzuki. Makanya hati-hati, jaga lisan kita, itu juga bisa menyebabkan masuknya kita, wanita itu ke dalam neraka. Dan utama, jaga kehormatan diri. Karena kalau tidak menjaga kehormatan diri, itu masuk neraka. Tapi kalau dia pandai menjaga, masuk kategori yang keempat tadi, masuklah surga melalui pintu mana yang engkau sukai. Makasih. Ya. Baik, intinya tetap jaga lisan. Baik, kita buka lagi sesi tanya jawab. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Moli, Ketua Majelis Taklim Darul Hikmah, Kelurahan Pauo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apakah suami yang bagaimana dihormati, dia pemabuk, penjudi, semuanya ada pada dia, baru istrinya merelakan dia untuk kawin, karena ada efek sampingnya, istrinya tidak tahan lagi dengan kelakuannya, lalu istrinya merelakan dia untuk kawin, dikasih izin lagi, apakah istrinya masuk surga? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaannya Ustadz, ini suaminya ini katakanlah pelaku maksiat Ustadz. Izin nikah sama istrinya diizinkan. Apakah istrinya bisa masuk surga Ustadz? Baik. Ini pertanyaan atau curhat ini? Bagus pertanyaannya, luar biasa. Ya. Jadi suaminya pelaku maksiat, istrinya karena saking sabarnya, apakah dia istrinya ini masuk ke dalam surga? Istri bukan menjadi penanggung jawab nerakanya suami. Bukan. Istri itu tidak bertanggung jawab dengan nerakanya suami. Tapi suami bisa bertanggung jawab nerakanya istri. Ya, paham ya? Jadi ibu taat pada suami, maka ibu masuk surga atas izin Allah. Dan bukan cuma taat pada suami, saya semua taat dengan suami, tidak usah mutabiat, tidak usah puasa. Harus lakukan 4 tadi, sholat, puasa, taat pada suami, jaga kehormatan diri. Itu dia masuk surga. Ya, luar biasa. Insya Allah berkah ibu, dan ini menjadi acuan. Bahkan ibu-ibu mengizinkan suaminya menikah lagi, itu juga berkah yang luar biasa. Ya, Ustadz, ada suami saya mau menikah. Apakah dia harus izin istri? Suami menikah itu kalau dalam dasar sebenarnya tanpa izin istri pun boleh. Tanpa izin pun. Tapi kadang ada suami mengatakan, Ustadz, lebih baik saya minta maaf daripada minta izin. Lebih baik minta maaf daripada minta izin, ya Allah. Baik, kita kembali lagi ke Bapak Ibu Majelis Taklim yang ingin bertanya. Silakan Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Martina Taib dari Majelis Taklim Al-Istighfar Kelurahan Dembe 2 Kota Gorontalo. Pertanyaan Ustadz singkat ini. Ada tadi dibahas ada 4 hal perempuan masuk surga dan dipilih dari pintu mana saja. Disuruh memilih dari pintu mana. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau yang tidak punya suami? Sedangkan topiknya di sini istri. Jadi kalau yang tidak punya suami atau yang tidak kawin itu bagaimana? Jadi tinggal 3 kan? Menjaga kehormatan. Kira-kira menjaga kehormatan juga seperti bagaimana itu menjaga kehormatan? Karena yang keempat itu kan taat pada suami. Karena dia tidak punya suami, jadi yang tinggal 3 hal. Ya, yang ketiga hal ini ada satu yang itu menjaga diri sendiri. Itu yang saya tanyakan kira-kira bagaimana. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau tidak kawin bukan istri dong. Berarti dia tunggal, ya. Berarti dia ya wanita yang kemudian tua dengan sendirinya tanpa ada pendamping. Sementara kalau dia mampu menikah ya sebaiknya menikah. Untuk mencapai istri tadi wa min ayatihi an khalaqalakum, itu Allah sudah ciptakan pasangan. Tapi kalau dia tidak menikah, tidak ada ijab kabul, tidak ada akad, maka bukan istri namanya. Tapi kalau dia tidak menikah namun dia wanita baik, wanita soleha, dia taat kepada orang tua, dia tidak masuk surga dari pintu mana yang dia sukai, tapi sesuai dengan amal perbuatan dia, maka sesuai dengan kehendak Allah dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karena hak prerogatif Allah. Hak prerogatif Allah. Kita ini kalau hanya mau ibadah, hanya karena ingin dipuji orang, maka kita akan neraka. Kita kalau hanya belajar ilmu, hanya dikatakan orang hebat, neraka tempatnya. Kita kalau dermawan, hanya orang katakan saya bersedekah, sebentar. Ngana foto kamar kita pas bakasih doi, ngana foto kamar. Setiap dia datang di masjid, dia sandar di tiang itu. Dia ditanya orang, kenapa sandar di situ? Karena tiang ini saya yang bangun, kalau bukan saya tidak ada ini tiang. Itu kalau hanya bersedekah dermawan, hanya karena dikatakan orang dermawan, maka apa kata Allah? Kazzabta fakadikil. Kau berbohong, semua telah kau dapatkan, lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Sehingga itulah kita di dalam berbuat itu, berbuatlah dengan penuh keikhlasan. Bagaimana meraih keikhlasan ini? Harus tulus. Wanita tulen yang tidak menikah, mungkin ada traumatik, pacaran dulu mungkin dia ada gelisah atau khawatir, dia hidup, maka dia berjuang dengan dirinya sendiri. Terlepas dia surga dan neraka, kita hanya minta ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menjaga kehormatan wanita sebagai wanita yang soleha? Ia menjaga daripada hal-hal yang tidak baik. Ya, al-jannatul mustaqatu ila arba'atin nafari. Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama talil Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua wahafizil lisan, menjaga lidah. Yang ketiga wa mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Ibu-ibu ini saya sudah tidak khawatir lagi nih. Sering berbagi sedekah Jumat ini, ya. Ada sedikit berbagi, bahkan tangan kanan kasih, tangan kiri tidak kasih. Tasaddaqatun bisadaqatin fahfalatun fi yaminu. Dikasih tangan kanan, tangan kirinya bahkan tidak tahu. Diam-diam sedekah, sedekah diam-diam. Ketika itu dijaga, amal ibadah kebaikan dijaga, maka itu insya Allah akan terhindar daripada perbuatan-perbuatan buruk. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Maka ketika kita jaga sholat, maka insya Allah akan dijauhkan dari hal-hal buruk. Akan terjaga sebagai wanita yang betul-betul dia akan tetap dalam kependirian dia. Ya, Isun. Saya kira Ibu. Makasih. Masya Allah. Semoga bermanfaat Ibu. Selanjutnya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Nidaul Hairat, Kelurahan Pak Uwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Saya ingin menanyakan Ustadz, bagaimana menciptakan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mohon penjelasan tentang konsep keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Terima kasih. Agar rumah tangga kita seperti rumah tangga Nabi, Ustadz. Masya Allah. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rumah tangga Nabi itu adalah rumah tangga yang termulia. Saya kalau bicara rumah tangga Nabi saya menangis. Rumah tangga yang betul-betul ya kita hanya minimal hanya sekedar bisa mengikuti. Tapi kalau harus mirip dengan rumah tangga Nabi itu beda. Bahkan Nabi ini ya itu menikahi lebih dari 1 wanita.
Itu bukan karena hawa nafsu. Nabi menikahi orang yang Nabi nikahi itu janda juga ada yang suaminya wafat di medan peperangan. Beda ya. Kalau sekarang ini ada ya. Karena wahyu. Karena wahyu dan karena titipan dan karena memang Rasulullah mengatakan ini suaminya pulang dari medan peperangan. Kita ini saja, bahkan Rasulullah ketika pulang istrinya menyambut, istrinya tertidur, Rasulullah tertidur di depan rumahnya. Kita ini kadang terlambat, Pak itu juga toki di pintu marah-marah. Bayangkan mau ikut bagaimana, agak susah. Kalau kita mengikuti mirip bagaimana Nabi, maka tidak akan bisa menyerupai Nabi. Namun setidaknya kita mendekati bagaimana karakter Khadijah, yang Rasulullah saja menyampaikan pesan pada istrinya, apa dia panggil? Ya Khumairah, wahai wajah istriku yang berseri-seri, yang kemerah-merahan. Ada love language, bahasa-bahasa cinta yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita ini kadang-kadang, penuh mama ini suatu begini, itu bagaimana? Baru lisan saja kita tidak bisa. Namun setidaknya kita bisa mendekati bagaimana yang diajarkan Nabi. Ketika suami itu datang, kita sambut dengan tutur sapa yang baik. Kita sambut dengan wajah yang berseri, kalau perlu dengan wangian yang baik. Jangan kita sampaikan dengan kata yang begitu rusak. Kadang ketika kita datang suami, belum ditanya bagaimana keadaannya. Totonu ATM, totonu gaji, totonu semua, mana semua. Ya, tanya dulu, Assalamualaikum Pak, apakah sehat? Mari duduk Pak, duduk di sini. Setelah duduk, bukakan sepatunya. Atur duduk baik-baik. Istri saya adalah seorang mualaf. Cina masuk Islam. Istri saya, Cina masuk Islam. Namanya Maria Francisca. Maria, nama-nama sebelah. Setiap saya pulang, saya puji istri saya. Mama, ana uhibbu ilaik. Saya sangat sayang dan cinta padamu. Ketika saya puji, itu bahasa pujian, itu dianjurkan oleh Nabi. Suami itu harus memuji istri. Meskipun dia masak sayur, Pak garam, Allah itu sayur. Tetap puji dia. Masya Allah ngana sayur ini luar biasa. Tidak ada tandingannya ngana sayur ini. Paling enak di seluruh jagat raya. Meskipun kita ini agak batahan-tahan, Allah tadi ini mau buang, ini tidak mau telan, tidak bagi. Karena suka garam. Tapi apakah ada suami yang langsung mengatakan hari itu? Ada juga, bagaram ngana sayur ini. Coba, bagaimana perasaan hatinya? Dengan siang malam, dia pagi hari dia sudah menyiapkan rempah-rempah, dia sudah searching di mana masaknya, ini bumbu, ini garam, ini. Semua akhirnya terkena dia mengurus anak, garam sudah terlebih dia garam. Apakah suami berpikir ke sana? Tidak bisa semuanya, bagaimana cara Nabi. Namun setidaknya kita bisa menyerupai, mengikuti sedikit bagaimana daripada anjuran Nabi. Luar biasa pertanyaannya Ibu. Ya, luar biasa, insya Allah keberkahan kita, pertanyaan Ibu tadi, menjadikan doa kita pagi hari ini. Insya Allah setidaknya kita bisa mengikuti jejak bagaimana rumah tangga Nabi. Itu, mengikuti. Ya. Kalau kemiripan dengan Nabi, agak jauh sekali. Ya, kita ini saja, Nabi itu istrinya lebih dari berapa itu ya. Itu Nabi tidak asal-asal menikah. Itu suaminya meninggal peperangan, tidak ada kesian. Dia hidup tidak ada makan. Ini sekarang kalau suami apa? Sengaja poligami. Kadang tidak izin. Untuk apa? Mengecewakan istri. Pertama-pertama masih akur. DP besok lama-lama dia suka tinggal di istri yang pertama. Bagaimana mau adil? Jangankan mau adil, mau berbuat baik saja jarang. Ini kalau mau kawin poligami harus adil. Ya, istri pertama diberikan Lamborghini. Istri kedua diberikan juga Lamborghini. Jangan cuma Lamborghini, ini Lambong Sono lain-lain ini. Kasihan. Sandal kulit istri kedua, sandal jepit istri pertama. Hati Allah. Akhirnya lama-lama apa? Akhirnya mencederai. Lebih baik kalau memang tidak bisa, Allah ta'dilu fawahi hidatan. Kalau tidak bisa berlaku adil, maka kembali pada istri pertama. Karena mau adil bagaimana ini? Istri pertama so tua, istri yang kedua muda. Mau adil bagaimana ini? Ya kan? Jelas lebih baik kalau saya Ustadz tahu dalilnya, Ustadz juga tahu bagaimana faedahnya. Mengapa Ustadz tidak mau menikah lebih dari satu? Saya jawab, saya cuma habis di insya Allah dulu. Saya belum adil, lebih baik satu juga dulu. Kasih habis satu baru satu lagi. Itu saja, so cukup. Baik pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati.
mensyukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah. Baik, kembali kita membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Masdin Arkani dari Majelis Taklim Al-Mubarak Kota Utara. Kami hanya bertanya atau meminta penjelasan kepada Pak Ustadz. Sejak tadi kami hanya mendengar kunci seorang istri untuk meraih surga. Jadi yang kami mintakan kepada Pak Ustadz, kunci seorang suami untuk meraih surga. Karena kami merasa cemburu kami dengan suami kami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik Ustadz, harus adil ini temanya. Dari tadi yang dibahas istri-istri terus. Nah, kira-kira ada tidak Ustadz kriteria seorang suami masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah ya. Ya kalau terkait dengan suami secara rinci kejelasannya itu lebih banyak kepada wanita istri itu kuncinya. Karena kalau untuk suami itu lebih banyak berlaku adil. Kalau memang dia tidak bisa berlaku adil, maka dia tetap pada istri yang satu. Kembali pada yang pertama. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau bahkan laki-laki itu kalau sebagai suami itu dia dianjurkan dalam agama, dia menikahlah kamu langsung 2 disebutkan. Masna langsung 2, wasulasa 3, langsung 4. Nah, ya kan? Fa'in iftum alla ta'dilu, kalau tidak bisa berlaku adil maka kembali pada satu istri yang pertama. Nah, itu. Jadi lebih kepada keadilan saja. Kalau untuk secara monotonnya itu kembali kepada wanita. Maka wanita ini sangat begitu banyak jaminannya sebagai istri. Ya. Sehingga terlepasnya dari situ istri ini bukan menjamin, tidak bisa menjamin nerakanya suami. Karena saya ini neraka, istri saya, suami saya neraka. Tidak. Tapi kalau tidak ikhlasnya suami kepada istrinya jelas masuk neraka. Nah gitu, ya. Ya dalam bahasanya nanti Ustaz tidak adil dong Ustaz. Nanti bagaimana ini? Ya sudah begitu dalam konsepnya. Sehingga itu untuk menjadi wanita yang soleha itu tidak mudah. Sehingga untuk mendapatkan kunci itu, untuk meraih tadi itu, ya itu tadi. Nah sehingga juga suami ini dibebankan. Harus memberikan yang terbaik kepada istri. Karena tidak jarang, karena ulah suami bisa menyebabkan istrinya begitu. Begitu, ya. Dan memang wanita ini sudah dijelaskan oleh Nabi, seorang wanita pasanganmu itu tercipta wanita ini dari tulang rusuk, yang lentur, yang lembut, yang tidak bisa kau kasari. Kalau kau kasari maka dia akan patah. Tapi kau ikuti alur iramanya dengan pelan-pelan maka dia akan lentur dan lembut. Dan semuanya akan terasa. Dan tentu dengan apa? Bahasa-bahasa kasih sayang. Bahasa-bahasa. Dan wanita itu memang sukanya itu dipuji. Ya, jangan kau pudar pujianmu. Berikan dia, mama ini gagah. Semuanya bagus, berikan pujian, jangan takut. Dan cuma kadang-kadang yang bikin rebabnya rumah tangga itu, bikin redupnya rumah tangga itu agak kaku, karena itu tadi. Karena tidak ada pengertian daripada suaminya terhadap istri. Nah kadang istri ini kasihan terlalu sabar juga, tenang-tenang juga, ya itu tadi. Ya saya kira itu. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana seorang istri apabila melakukan perjalanan ke luar daerah atau ke luar negeri tanpa didampingi muhrimnya, bagaimana penjelasan? Karena menjalankan tabligh agama. Bagaimana penjelasannya, Pak Ustaz? Singkat kami jawab, bagaimana dengan istri yang menjalankan tabligh kemudian tidak ada izin? Ya sebaik-baik itu, ya. Tidak didampingi suami. Ya. Kalau tidak didampingi suami, namun suaminya ada dan suaminya ikhlas memberikan izin, maka tidak apa-apa. Sekarang ini kan kita tidak susah lagi.
Sudah ada handphone, WA, foto, mama papa di sini, tes. Kadang istri itu kadang tangannya bergerak dia kasih kode tangannya. Dia kasih kode jarinya. Nah, kadang ada jumlah-jumlah di situ. Itu apakah kode bisa menikah dua suaminya atau tidak? Nah, sebaiknya kasih sayang aja ya. Foto mama di sini, papa mama di sini, ada acara di sini. Dengan izin itu, restu itulah doa pengantarkan kepada kita. Ya, saya kira itu. Makasih. Baik, insya Allah jelas Ibu ya. Selanjutnya silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, dari tadi ini saya mendengar dari awal ini suami istri yang ada di dunia. Tapi bagaimana dengan suami yang sudah meninggal? Ya, misalnya janda kan, contohnya saya. Nah, saya ini dulu belum tahu ini apa namanya ketaatan istri terhadap suami. Setelah mendengar majelis taklim masuk takjiah atau taujiah. Nah, bagaimana cara saya untuk menebus kesalahan saya, dosa saya yang saya pikir dulu saya itu tidak taat terhadap suami. Kemudian yang kedua, nah apabila seorang istri ini suaminya meninggal, kemudian dia menikah lagi. Nah, katanya kalau suami istri itu akan ketemu di surga. Mana yang akan ketemu? Suami pertama atau suami kedua? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik Ustadz. Langsung saja ke jawabannya Ustadz. Baik. Jadi selama ini bergelut rumah tangga, tiba-tiba suaminya meninggal dunia. Tidak belajar, tidak tahu bagaimana pelayanan suami, kadang kasihan ini ya. Ketika itu termasuk dengan khilafnya, lupanya ibu karena ketidaktahuan, Allah Maha Pemaaf dan Allah Maha Pengampun. Bagaimana mau menebus dosa dan kesalahan saya kepada suami, doakan dia yang telah tiada. Doakan, karena sebaik-baik doa itu adalah dari doa istri, keluarga, anaknya itu doa. Kemudian Ustadz ketika dia sudah meninggal, misalkan ini kawin dua. Suami yang mana yang akan dihadapkan saya nanti? Allah yang maha tahu, suami yang terbaik tentunya yang diberikan kepadanya. Karena ada kawin pertama, ketika kawin pertama itu tidak bagus. Membuat saya menderita, saya tersiksa. Akhirnya saya pisah cerai, suami kedua Allah kasih yang luar biasa. Ya kan? Setelah dikasih itu yang kedua yang luar biasa, setelah meninggal semuanya nanti, maka nanti Allah akan kasih pendampingnya di sana nanti, bidadari kalau laki-laki, bidadara kalau perempuan. Allah kasih di sana, ketika Allah kasih di sana, maka Allah akan dapatkan, Allah berikan kepadanya tentu pendamping yang terbaik baginya. Kalau laki-laki yang mengecewakan, bagaimana kalau laki-laki? Istri pertama baik, dia karena mau cari sekarang karena hawa nafsu. Yang sana bagus, molek, cantik, menawan, bagus semuanya. Dia cari yang bagus daripada yang pertama, akhirnya dia mengecewakan. Nah itu yang jadi lain masalahnya. Itu jadi beda nanti. Nanti malah menelantarkan suami juga yang tidak berlaku adil, menelantarkan si istri dan anak-anaknya. Maka itu juga bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Nah, meskipun ibu-ibu kadang mengatakan 2 hari pangana, 2 hari pakita. 1 hari pangana, 1 hari pakita. Saya pernah tanya, ada ibu-ibu juga pernah di acara begini. Saya pernah tanya, ibu bagaimana kalau ada suami 2 hari pangana, 2 hari pakita? Boleh begitu? Dia jawab, tidak boleh Pak Ustadz. Saya semua bilang, hari ke-7 for dia. Hari 40 for ngana. Ya kan? Yang penting Pak dia tidak mau sama sekali. Ya, saya kira itu ya. Begitu ibu ya, doakan. Suami yang tidak ada, didoakan dia. Karena ketidaktahuan kita itu bukan berarti kita tidak mau belajar. Tapi memang kita tidak tahu, belum ada sarana-sarana. Pertemuan kita tidak tahu. Tapi dengan itu ibu doakan saja. Ya, insya Allah doa kita akan diijabah. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran. Udu'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan jawab doamu. Dan berdoalah kepadaku, aku kabulkan permohonan. Ya, itu. Masya Allah, semoga bermanfaat ibu ya. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan masuk di line WhatsApp TVRI 0811 430 1155. Pertanyaan dari Pak Tentram. Assalamualaikum, salam sehat Ustadz. Apa hukum seorang istri yang selalu mendiamkan suaminya jika ia marah? Mohon jawabannya, terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Ya, apa hukumnya ketika suaminya marah, kemudian istri diam? Iya. Istrinya marah, dia diam? Dia diam. Suami yang diam? Istrinya yang diam. Kalau dia lagi marah, jurus utamanya itu diam sama suaminya. Ya, bagus. Itu pahalanya luar biasa. Ya, itu kalau suaminya marah,
istrinya diam, istrinya berarti dia mengerti. Tapi mendiamkan diri. Ustaz, Oh, mendiamkan. kalau mendiamkan diri, jangan mendiamkan. Dilihat dulu, kasih habis dulu dia bicara. Nanti setelah ada momen tertentu, baru istrinya menjawabnya. Jangan ditentang. Pada saat ini kamu ini begini. Kamu juga begini. Jangan. Ada etikanya. Ini lebih kepada adab sebenarnya. Lebih kepada adab. Ya. Kalau kita lari kepada hukumnya ini lebih kepada adab. Aturan, tata kromo, etika. Kalau suami lagi cerita ini mama ini begini. Istri harus yakinkan dulu. Lihat momen di mana dia baru kita bisa jawab. Nanti setelah dia amarahnya hilang, datang. Usap dadanya. Di papa sehat, suguhkan semuanya. Setelah semua bagus, baru sampaikan. Ini loh Pak. Begini tadi itu. Mama ini cuma kena foto berdekatan dengan suami orang. Bukan berarti saya dekat dengan dia. Karena dijaga. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih bahaya dari pembunuhan. Jangan sampai itu fitnah. Suaminya ini dikompor-kompor orang. Paham? Marah suaminya. Marahnya itu tidak jelas. Nah, istri jangan mendiamkan. Tapi istri harus mencari momen untuk menjawab daripada amarah suaminya tadi. Gitu ya. Tapi kalau misalkan Ustadz kasusnya ini istrinya ini disuruh sholat sama suaminya. Dia nggak suka, akhirnya dia diamkan suaminya. Saya tidak suka disuruh-suruh sholat. Ya udah akhirnya disuruh bikin teh. Tidak mau, cuman diam. Diajak bicara, dia cuman diam. Oh diam. Ah, ya berarti ada sesuatu hal yang tidak cocok lagi dalam rumah tangga itu. Ya, kalau memang dia sudah diam, ada beberapa tanda untuk mengenal istri yang sudah ada something wrong, sudah ada sesuatu. Ada beberapa tanda. Yang pertama tandanya, ketika istri itu tidak biasanya lagi menyambut keramah tamahan suami. Yang kedua, lebih mementingkan handphone. Sedikit-sedikit begini. Menghapus percakapan itu adalah dosa. Menghapus percakapan dari orang yang misalkan diindikasi suaminya. Misalkan ada orang yang di luar yang bercakap dengan dia. Kemudian suaminya ada feeling yang tidak enak dengan dia. Kemudian dia tidak jujur pada suaminya. Itu adalah dosa, istri dosa yang besar itu. Ya. Tapi kalau seandainya dia menitipkan, Pak ini ada percakapan saya terkait dengan kegiatan agama yang baik. Tidak ada hal-hal yang tersembunyi, maka itu baik. Tapi kalau hal-hal yang menyebabkan retaknya rumah tangga, maka itu zina. Zina bukan nanti berhubungan badan, tapi handphone juga adalah zina. Main mata adalah zina. Main mata begini, bukan main mata Ustaz cuma sampai mata ini ada masuk akang burung. Ya itu, jadi itulah ya. Jadi terkait dengan hal itu semuanya, maka tentu kita sebagai istri ini harus betul-betul menjaga perasaan suami. Itu intinya. Ya, itu tema kita ya. Makasih banyak. Baik, insya Allah bermanfaat Pak Tentram. Selanjutnya kembali ke ibu-ibu. Silakan Ibu. Begini Pak Ustadz, selaku istri, karena setelah kita melaksanakan seperti yang Ustadz bilang tadi, 4 itu tadi, dan ketika suami istri ini ada masalah, lalu si istri memposting di media sosial dengan berharap bahwa dia bisa mendapatkan solusi setelah dia memposting masalah tadi. Nah pertanyaan kami, apakah tindakan dari istri itu menurut agama Islam, menurut pandangan Islam seperti apa? Apakah dia bisa mendapatkan berkah dari Allah dan apakah dia bisa masuk surga sekalipun dia sudah melaksanakan yang 4 tadi? Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, memposting masalah rumah tangga di medsos. Baik, jadi memposting masalah di medsos. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Pakaiannya suami adalah pakaiannya istri. Pakaiannya istri adalah pakaiannya suami. Terjadi masalah di rumah tangga, hanya kita berdua yang tahu dan Allah yang menyaksikan. Pada masalah itu mungkin bisa diselesaikan secara baik-baik. Kita umbar di media sosial. Jadi masalah bersama. Membuka aib. Hati-hati. Kita menyampaikan masalah ke medsos itu bukanlah solusi. Bahkan bisa jadi akan muncul hal yang aneh-aneh. Yang pertama akan muncul orang ketiga. Orang ketiga bisa saja. Sok kenal, sok dekat, sok akrab. Bagi ini sayang. Karena pepa itu bagi kita yang lebih sayang panganan. Sudah lama kita jaga naksir pangan. Cuma karena kita tidak pernah buka karena hati pak kita. Coba lihat. Sekarang ibu-ibu ini kalau kita disodorkan 2 minuman. Mau pilih madu
atau racun? Mau pilih madu atau racun? Madu. Oke. Karena pilih madu saya tanya ulang. Mau di madu atau di racun? Jawab ini. Langsung apa ibu-ibu bilang? Kita racun dulu pangana. Kalau nggak mau madu pak kita. Jadi itu maknanya apa? Sehingga itulah kita jangan mencederai rumah tangga. Karena justru ini pertanyaan ibu luar biasa. Ini membelajarkan kita ini, melatih kita. Karena memang bukan cuma kata-kata ibu ini fakta banyak. Saya sedih rumah tangga begini, dikasih di situ. Ada yang cuma apa? Up. Ada lagi mantap, gas, pol. Akhirnya jadi hasut-hasutan di situ. Datang kepada tokoh ulama, datang konseling, datang para asatis, datang para habaib, datangi para asatis, minta solusi. Ustadz, rumah tangga saya begini Ustadz. Bagaimana kira-kira saya ini? Saya sudah terlalu sabar Ustadz. Saya ini juga butuh sandang pangan makan. Saya kadang mau ambil listrik bos tengah ini sudah tidak terus. Bagaimana Ustadz? Saya ini bagaimana? Masih ada rasa mahabbah kecintaan dalam rumah tangga itu. Kalau sudah tidak ada, minta pada suami. Kembalikan saya kepada orang tua saya secara baik-baik. Begitu. Nah, ketika nanti ada sesuatu hal, kadang di sini saya lihat ada yang bersuara di medsos sudah baku-baku sahut-sahut. Akhirnya masuk orang tua campur tangan. Masuk lagi ini. Padahal sebenarnya urusan rumah tangga kecil. Ya. Bahkan dianjurkan itu. Fala tahjur illa fil bait. Ketika bertengkar jangan keluar. Cukup di dalam rumah. Itu ya. Kalau bertengkar mama begini-begini. Biasalah kalau pertengkaran itu bagaikan bumbu-bumbu dalam rumah tangga. Kalau boleh jangan mengusir dari rumah. Keluar kau dari rumah. Jangan. Mama pindah kamar saja. Kenapa pindah kamar? Gorontalo ini semua musim hujan. Kalau hujan itu turun ti papa ini sokangen, nanti akan connect bagaikan bluetooth. Tinggal saya toki kamar sebelah, mama ti papa sokangen. Akhirnya mahabbah itu cinta, kalian tambah erat. Begitu ya, sehingga itulah di dalam kecintaan ini kita dianjurkan itu untuk terus adakan bagaimana konsistensi, curhatan. Hari-hari tanya istri, suami istri, tanya bagaimana kabar, hari-hari itu apa kabarmu hari ini, begitu. Jadi jangan kita diamkan. Ya, karena kalau diam-diam membiarkan. Karena sekarang kita kadang coba ada handphone. Di rumah itu coba berkumpul istri, suami, anak dan semuanya. Lebih banyak sibuk dengan handphone masing-masing. Ini sebelah. Coba siapkan waktu. Minimal 2 jam lah. Ya, 2 jam untuk lepaskan handphone. Papa, mama duduk. Apa yang kita bahas? Gitu. Ya, Masya Allah. Baik Ustadz. Semakin seru pembahasan kita kali ini. Tapi kita, mohon memberikan closing statement, ditutup dengan doa Ustadz. Baik, closing statement kami yang akan sampaikan pada hari ini. Yang pertama, insya Allah kita semua yang ada di sini, yang telah meninggalkan suami di rumah, datang tadi pagi lebih awal untuk menghadiri majelis ini. Bahkan malaikat itu ada yang hadir untuk mencatat setiap ibu-ibu yang menyelenggarakan majelis. Bayangkan itu ya. Ini malaikat ada yang catat setiap majelis maulid Isra Mi'raj, maulid Simtu Durar, membaca maulid berjanji dan lain sebagainya, kajian-kajian agama, itu ada malaikat yang mencatat nama-nama itu. Bahkan tidak jarang, hanya nama-nama itu yang rajin, yang ada pada setiap kegiatan majelis. Namanya dilaporkan pada Allah, dilaporkan namanya, ibu ini dari Darul Jannah, dari ini, masuk semuanya. Mana orangnya? Ini baru namanya. Nama kita insya Allah masyhur bukan cuma di langit, tapi insya Allah penduduk bumi, semua langit dan bumi mengenal kita. Amin ya rabbal alamin. Bukan cuma di bumi, tapi di langit juga kita dikenal. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, insya Allah kita semua menjadi istri yang soleha. Amin. Yang insya Allah kita juga terus taat pada Allah, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, patuh pada suami dan menjaga kehormatan diri kita. Dan insya Allah dengan kunci tadi, sesuai dengan tema, di dalam kunci istri dalam meraih surga. Dan akhirnya saya berpesan pada kita semuanya, kita ini ketika pulang punya anak-anak. Pesankan pada anak-anak kita untuk di dalam bergaul kesehari-harian. Ya. Jaga sikap, jaga dirinya, jangan sampai ada penyalahgunaan narkotika. Narkoba dan obat-obat terlarang. Dan kemudian ajarkan anak-anak kita qalbun salim, hati yang selamat. Hati yang teduh. Ya. Ketika ibu-ibu mau menasihati, bagaimana Ustaz doanya ketika saya menasihati agar masuk di otaknya? Amalkan doanya Nabi Musa alaihissalam. Rabbis srahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawlihi. Dari kekakuan lidahku ya Allah, sempurnakan. Itu doa Nabi Musa itu. Karena Nabi Musa lidahnya cadel. Tidak sempurna kalau mau bilang R itu agak kaku. Maka itu doanya Nabi Musa.
Makanya Nabi Musa dalam menyampaikan pesan itu sangat luar biasa. Amalkan doa itu, insya Allah nasihat Bapak Ibu kepada suami, kepada anak-anak, insya Allah dapat didengarkan oleh mereka semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya tutup dengan doa. Mari kita aminkan bersama-sama. Yang hadir ini lebih dari 40 orang. Rasulullah bersabda 40 orang saja yang mengaminkan setiap doa itu, maka doa sudah diangkat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Arsyil Azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wan nabiyyin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma hamdan syakirin wa hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultani. Allahumma ya Allah ya Rahman fatah lana abwabas sihhata. Amin. Wa fatah lana abwabal quwwata. Amin. Wa fatah lana abwabar rizki. Amin. Wa fatah lana abwabal barakah. Amin. Allahumma dafa'na min kulli bala'i dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'a wa rizkan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah makbulan du'aana. Sami'na du'aana birahmatina fi majlisina hadha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Atmal Fauzi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, saya Umi Nita pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah, damai di hati.